selamat pagi semuanya. Welcome to IG Live Marhala Series. Mari hidup sehat, ngobrol edukatif bersama RSU UKI di sini. Halo sobat UKI hebat, bagaimana kabar semuanya? Ada pepatah yang sering sekali kita dengar, yaitu tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Valentin Kaneti, dokter muda dari RSU UKI yang akan menjadi pemandu IG Live kita hari ini dengan topik kenal terapi minimal invasif bagi penderita varises melalui EVLT. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, pakarnya langsung, yaitu Dr. Sesi Ari MM Biomed, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan. Baik, halo dokter. Halo, selamat siang Valentine, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Dr. Sesi. Iya dokter, terima kasih banyak sudah mau datang ke acara IG Live kita siang ini untuk membahas mengenai varises. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri lebih banyak lagi dan juga keseharian dokter bagi kami semua, terutama sobat UKI yang mengikuti live kita siang ini. Oke, terima kasih Valentine. Selamat siang semua, perkenalkan saya Dr. Sesi Ari Margaret. Saya konsultan bedah vaskular dan endovaskular, lulusan dari Fakultas Universitas Indonesia tahun 2022, dan saya aktif full timernya di Rumah Sakit FK UKI ini. Oke dok, baik dok, terima kasih dokter. Dalam rutinitas dokter yang sangat sibuk, dokter mau menyempatkan diri bersama kami di sini. Dan kita akan membahas topik yang sangat seru dan menarik ini, yaitu tentang varises. Baik dokter, mengenai topik kita hari ini, sebenarnya varises itu apa sih dok? Dan kenapa kita penting untuk mengenal apa itu varises dok? Oke, terima kasih. Jadi varises itu tuh suatu keadaan di mana pembuluh darah itu mengalami pelebaran. Jadi harusnya dia vena itu yang berfungsi mengangkat darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jantung kan membawa darah kan dipompa jantung tuh melalui arteri ke seluruh tubuh. Lalu oleh tubuh dibawa kembali ke jantung tuh melalui vena. Idealnya darah yang balik ke jantung itu harusnya maksimal kembali ke jantung. Tapi pada penderita varises itu tidak maksimal, karena salah satu paling sering itu karena kebocoran pada vena kalau orang awam bilang, atau terjadi kalau medisnya bilang itu terjadi kerusakan pada katupnya. Jadi katup venanya yang harusnya menutup begini, dia membuka. Jadi darah yang harusnya kembali ke jantung, dia turun lagi, jatuh lagi ke bawah, ke distal, akhirnya venanya mengalami pelebaran. Itulah yang dibilang varises. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah, dokter, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang adalah apakah varises itu bahaya dan apakah ini serius, dokter? Oh iya, jadi varises itu ada gradingnya ya, ada gradingnya. Kita pakai ada CHEAP ya, CHEAP gitu. Tapi secara keseluruhan varises ini jika dibiarkan itu bisa menyebabkan sampai kepada fase gagal jantung. Itu yang paling serius. Yang paling sering terjadi tuh terjadi luka atau borok pada tungkai kaki. Jadi sering kali kita lihat tuh pada orang tua atau wanita itu kok di tungkai kakinya itu tuh sering ada warna hiperpigmentasi, terjadi perubahan warna pada tungkainya dan terjadi luka yang lama-lama bisa jadi borok. Yang dikira orang tuh luka kaki diabetes, padahal sebenarnya bukan. Itu bisa karena luka akibat varisesnya. Dan itu susah kalau udah sampai seperti itu. Nah, yang dihindari jangan sampai terjadi luka atau borok pada tungkainya. Baik dokter. Jadi teman-teman, varises ini memang sangat berbahaya ya. Mungkin banyak yang baru mendengarkan langsung dari penjelasan dokter Sesi. Nah, selanjutnya nih dok, mengenai faktor-faktor penyebab dari varises itu sendiri dokter. Ya, jadi varises tuh banyak ya, salah satunya obesitas. Ini saya nih bisa banget nih varises nih. Nah, kemudian profesi. Nah, saya juga contohnya profesi seperti saya nih banyak tindakan operasi yang berdiri lama.
Lalu pada wanita-wanita yang suka pakai high heels ya. Saya juga Ah, dok. iya. Ya, lalu pada wanita hamil udah pasti hampir 99% tuh wanita hamil tuh pasti varises. Kenapa? Tekanan intraabdominal yang menyebabkan tekanan pada venanya meninggi. Nah, makanya kenapa kasus varises itu lebih banyak pada wanita dibanding pria, karena yang hamil wanita bukan pria. Oh, seperti itu ya teman-teman. Baik dokter, terima Gitu. kasih dokter. Wah, jadi kita semua terutama wanita ya, jaga-jaga yang sering pakai high heels, jalan-jalan. Iya, betul. Iya, terangi ya teman-teman. Nah, selain itu berarti nggak boleh sering pakai high heels, sering juga pada ibu hamil. Nah, ada hal lain yang perlu kita hindari dokter agar tidak mengalami varises dokter? Ada satu yang nggak bisa sih. Jadi varises ini juga bisa genetik ya. Jadi memang keturunan, ada beberapa pasien saya ibunya. Jadi satu keluarga tuh datang ke saya jadi pasien. Ibunya varises, 2 anak perempuannya varises. Nah kalau kayak gini nih ya udah faktor genetik yang nggak bisa dihindari ya. Tapi bisa kita treatment. Wah. Gitu. Yang bisa kita hindari ya misalkan turunin berat badan. Jangan terlalu sering pakai high heels, lebih sering dipakai jalan. Kurangi duduk yang ini ya, duduk yang lama, berdiri yang terlalu lama. Jadi banyakin exercise, banyakin jalan guna merangsang otot gastrocnemius atau otot betisnya itu. Jadi otot betis itu dipaksa bekerja supaya dia membantu vena ini mompah ke atas. Gitu. Oke gitu teman-teman ya, banyak jalan itu bagus dan banyak faktor lain yang bisa kita modifikasi dalam hidup. Oke, selanjutnya nih dok, ada treatment yaitu endovenous laser treatment atau disingkat EVLT. Iya. Nah, boleh dokter jelaskan sedikit mengenai EVLT dokter? Ya, oke. Ini adalah satu metode baru dalam dunia vaskular, pembuluh darah khususnya vena. Ini lagi tren banget, lagi booming banget. Dan dia ini suatu tindakan minimal invasif. Jadi lukanya tuh kecil. Kalau dulu tuh ada namanya stripping. Stripping itu dia lebih di open, operasinya terbuka. Jadi kita melakukan torehan yang panjang. Baru kelemahannya stripping itu masa perawatannya lama. Kalau IVLT ini perawatannya tuh 3 hari. Dan dia tuh model laser, jadi dibakar. Pembuluh darahnya tuh nanti dibakar. Lalu pembuluh darah tuh dia akan mengempes atau nempel. Tujuannya gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi dia pakai laser infrared seperti itu. Iya, pakai infrared dimasukin ke pembuluh vena yang mengalami pelebaran itu, nanti dibakar lalu dia akan gepeng seperti ini. Areanya jadi kecil gitu. Iya, betul. Gitu. Baik, dokter. Oke, terima Jadi nggak ada bekasnya. Wah, Itu keren. kerennya. Jadi nggak ada bekas. Jadi cewek-cewek wanita-wanita karir yang sangat menjaga penampilan, estetika, khususnya kaki ke bawah ya, biar tetap bisa pakai rok pendek, pakai high heels ya, itu paling bagus pakai itu. Contohnya ibu hamil mau kembali jadi Ya, cantik gitu ya, Dok. Wah bagus sekali ya teman-teman. Jadi biasanya kita bayangkan kalau operasi itu yang gede, bekasnya gede. Iya, ternyata ini ada enggak. treatment yang Iya, bagus. ini cuma 3 hari, 3 hari aja, treatmentnya 3 hari. Bekasnya juga Dan itu sama-sama. bisa langsung aktivitas seperti biasa. Oh, berarti Beda dengan yang tindakan yang lama ya, yang Iya. full itu dia butuh waktu seminggu, 2 minggu. ya dok. Berarti untuk rekurensinya itu bagaimana dok untuk FLT dapat mengatasi rekurensinya? Oh, recurrence itu masih bisa terjadi sampai 5%. Masih bisa recurrent itu selama kausanya, etiologinya nggak dihilangkan. Jadi dia tetap gemuk gitu, dia tetap memaksa pakai high heels. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke modifikasi gaya hidup ya dok. Ya, kembali lagi betul sekali. Berarti treatment ini sangat direkomendasikan ya dok? Banget, sangat direkomendasikan banget. Oke, terima kasih dokter. Nah, kira-kira untuk kontraindikasinya, apakah ada dokter untuk? Oh iya, tindakan pasti. ini, Dok? Salah satu kontraindikasi yang absolut, yang mutlak itu adalah jika didapatkan trombus pada vena dalam. Contoh vena dalam itu vena femoralis, vena poplitea. Nah, kalau itu ada trombus, ada gumpalan di situ, ini nggak dianjurkan sama sekali. Iya, tidak dianjurkan sama sekali. Baik. Berarti teman-teman perlu konsultasi ya ke dokternya langsung sebelum tindakan. Iya, betul. Dan mendapat konsultasi ya. Lagi di RSUKI ada dokter sesi sendiri. Oke, baik dokter. Apakah ada lagi yang perlu dipersiapkan apabila mau melakukan tindakan ini?
Nggak terlalu spesifik sih persiapannya. Selama laboratoriumnya bagus, radiologinya bagus, udah. Kalau Gitu. dari pasiennya sendiri dokter, mungkin persiapan mental atau apa dok? Oh ya itu, cuman ini tidak ini kok, tidak, operasinya tidak menyeramkan. Ya, ini operasinya tidak menyeramkan. Berarti ada prosedurnya langsung bisa Iya mulai. betul. Oke, baik dokter. Cuman maaf, Iya. cuman memang biayanya ini memang terbentur pada biayanya cukup mahal untuk sebuah tindakan IVLT ini. Ya. Udah memang sehat itu Mahal, sangat ya? mahal. Lebih bagus juga berarti ya teman-teman. Oke dokter, mungkin dokter bisa kasih kesimpulan kepada kita semua mengenai topik kita siang ini, kenali terapi minimal invasif bagi penderita varises melalui IVLT. Ya, jadi kesimpulannya pertama bahwa varises ini tidak boleh diremehkan atau tidak boleh disepelekan, dianggap enteng karena resikonya itu salah satunya tadi saya bilang bisa menyebabkan pada fase gagal jantung, itu yang paling serius. Yang kedua bisa menyebabkan terjadinya borok atau luka pada tungkai. Nah, kalau sudah terjadi borok tuh udah susah sekali untuk kita memperbaiki. Oke, nah lalu treatment pada varises ini tuh sekarang sudah ada treatment yang canggih ya, yang minimal invasif ya, lukanya kecil, treatmentnya cepat, masa perawatannya juga cepat, pasien bisa langsung aktivitas ya, ini yang disebut IVLT. Salah satunya itu ada yang disebut EVLA, endovascular laser ablation, atau bisa pakai RFA, radiofrekuensi. Jadi ada dua dia, tapi disimpulkan jadi IVLT gitu. Baik. Lebih baik mencegah atau dari awal sudah mencurigai pada saudara-saudara semua ada varises, datanglah ke ahlinya. Rumah Sakit UKI, saya hadir di sini untuk bergabung dengan Rumah Sakit UKI untuk khusus penanganan pasien dengan varises. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nah, dari penjelasan dokter yang panjang lebar, pasti teman-teman mungkin ada pertanyaan khusus kepada dokter Sesi sendiri. Jadi kita cek dulu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang di rumah kalau ada yang mau bertanya boleh chat di kolom komentar. Mungkin pertanyaan mengenai varises sendiri, mengenai treatment ini juga, boleh teman-teman langsung ketik komen di dalam kolom komentar itu sendiri. Nanti akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh dokter Sesi. Oke, ada teman-teman kita yang ikut juga. Oke, nggak ada, mungkin dari saya sendiri dokter. Ya. Nah, untuk ibu hamil dokter. Nah, kira-kira untuk ibu hamil sendiri, mungkin selama hamil apa yang bisa ibu hamil itu lakukan untuk menghindari varises dokter? Oh iya, betul. Risiko. Iya, thank you. Jadi nggak harus ibu hamil ya, kita pun bisa dengan salah satunya gini, misalkan habis kita melakukan aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore atau malam, pada saat kita tidur usahakan tungkai itu lebih tinggi dari jantung. Jadi kaki itu dielevasikan, bisa pakai bantal atau apapun, itu idealnya. Yang benar tuh tidur tuh seperti itu, kakinya harus lebih tinggi daripada jantung agar apa, membantu pada keadaan pasif, membantu aliran darah itu kembali ke jantung. Seperti itu. Jadi minimalis terjadinya varises yang lebih serius lagi. Begitu apalagi dengan ibu hamil. Ibu hamil tuh ya harus sebenarnya mereka tuh harus tidur tuh tungkainya lebih tinggi dari jantungnya gitu. Seperti itu ya teman-teman, dilihat lagi cara tidur kita. Nah, varises sangat bisa kita hindari. Ya. Salah satunya tadi angkat kakinya lebih tinggi daripada jantung. Oke teman-teman. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Nggak terasa waktunya sudah hampir selesai nih dokter. Oh, iya. Banyak banget yang Terima dokter kasih. bagikan kepada kita. Mungkin dokter mau kasih satu pesan penutup buat teman-teman kita semua mengenai kesehatan atau Oh, ya. Ya poinnya tadi sama. Jadi selama kalian masih teman-teman curiga di tungkainya ada sesuatu yang tidak nyaman, kok ada seperti umbai cacing gitu di tungkai, silakan datang untuk konsultasi ke ahlinya, ke bedah vaskular, endovaskular.
Kita punya satu pertanyaan dokter. Oh iya, boleh. Oke, saya bacakan dari Maruli P. Samosir. Nah, olahraga apa ya dok yang bisa membantu mengurangi varises? Oke. Ada olahraga yang Ya, terima kasih Maruli. Salah satu yang paling efektif tuh ya berenang ya. Berenang itu salah satunya. Kenapa? Waktu kita melakukan berenang itu kita melakukan semua otot itu semua exercise gitu ya. Semua melakukan tindakan. Salah satunya adalah otot kaki, otot betis ya, otot betis atau gastrocnemiusnya itu dia. Jika kita berenang tuh dia kontraksi itu akan membantu mencegah untuk terjadinya varises. Oke. Kemudian bersepeda, cycling yang lagi tren sekarang. Wah, berarti yang di Car Free Day Iya. sering di sana tuh sangat tidak mudah untuk mengalami varises ya teman-teman yang suka berenang juga. Nah, baik dokter, terima kasih untuk jawabannya dokter. Nah, teman-teman, semoga di diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk konsultasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik dokter, terima kasih banyak Terima dokter. kasih banyak. Ya, teman-teman, saya juga tidak lupa ingin mengumumkan mengenai promosi RSUK sendiri di bulan ini, yaitu ada promo Sobat Ginjal punya satu paket yang namanya paket Sobat Hebat, harganya Rp880.000, dan juga paket Sobat Sehat yaitu Rp235.000. Dapat dicek langsung di Instagram RSUKI @RSUKI atau di websitenya. Nah, dan ada lagi nih teman-teman, satu promo lagi yaitu promo konsul THT, yaitu paket single telinga harganya Rp350.000, paket single hidung Rp350.000. Nah, teman-teman bisa cek langsung detailnya pendaftarannya seperti apa di Instagram RSUKI atau di websitenya sendiri. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Kita tutup siang ini. Semoga bermanfaat perbincangan kita siang ini. Sampai ketemu di IG Live RSUKI Marhalet selanjutnya. Bye bye teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.